Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Susilawati, mahasiswa kelas 2C, Prodi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah UIN Sultan Taha Syaifuddin Jambi dengan nomor induk mahasiswa 106240040. Video ini saya buat sebagai bentuk pelaksanaan dan pengumpulan tugas akhir semester mata kuliah pengantar ilmu hukum yang dibimbing oleh Bapak Z. Haryanto SHMH. Melalui video ini, saya akan membahas topik atau pertanyaan yang telah ditentukan sebagai bentuk penguatan pemahaman terhadap konsep-konsep ilmu hukum. Semoga apa yang saya sampaikan bisa dipahami dengan baik dan bermanfaat bagi kita semua. Selamat menyaksikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya akan menjelaskan pertanyaan pertama, yaitu tujuan dan fungsi hukum. Tentu hukum bukan sekadar kumpulan aturan, tetapi juga memiliki peranan penting dalam menciptakan keteraturan dan keadilan dalam masyarakat. Tujuan utama hukum ialah menegakkan keadilan, memberikan perlindungan terhadap hak-hak individu dan kelompok, serta menyelesaikan konflik secara adil. Selanjutnya menciptakan ketertiban dan keamanan. Hukum mengatur perilaku masyarakat agar tidak terjadi tindakan sewenang-wenang yang merugikan orang lain. Selanjutnya memberikan pedoman dan kepastian hukum. Hukum memberikan panduan tentang apa yang diperbolehkan dan tidak, sehingga orang bisa bertindak dengan rasa aman. Selanjutnya mewujudkan kesejahteraan umum. Dengan menciptakan stabilitas sosial dan ekonomi, hukum membantu terciptanya kondisi yang mendukung pembangunan dan kesejahteraan. Selanjutnya, fungsi hukum. Fungsi hukum dalam praktiknya meliputi regulatif, yaitu mengatur hubungan antar individu dalam masyarakat, termasuk hubungan kerja, bisnis, keluarga, dan lain-lain. Korektif, yaitu menyelesaikan pelanggaran dan memberikan sanksi agar keadilan ditegakkan. Protektif, yaitu melindungi individu atau kelompok dari ancaman, bahaya, atau ketidakadilan. Instrumental digunakan sebagai alat untuk mencapai tujuan negara, misalnya pembangunan, pemerataan, dan perlindungan hak asasi. Jadi, hukum bukan sekedar alat pengendali, tapi juga sarana untuk menciptakan kehidupan yang adil, tertib, dan sejahtera. Topik atau pertanyaan yang kedua yaitu tentang definisi sumber hukum undang-undang, dan sumber hukum kebiasaan. Sumber hukum adalah segala sesuatu yang menjadi dasar atau asal mula lahirnya suatu aturan hukum yang berlaku dan mengikat dalam suatu negara. Sumber ini menjelaskan dari mana hukum itu berasal dan bagaimana ia mendapatkan kekuatan yang sah untuk diberlakukan. Terdapat beberapa bentuk sumber hukum seperti sumber hukum material dan sumber hukum formil. Kita akan fokus pada dua jenis sumber hukum formil berikut, yaitu sumber hukum undang-undang dan sumber hukum kebiasaan. Undang-undang adalah peraturan tertulis yang ditetapkan oleh lembaga legislatif, misalnya DPR, pemerintah, yang memiliki kekuatan hukum yang mengikat. Sumber hukum ini bersifat formal dan tertulis, dan berlaku umum bagi seluruh warga negara. Ciri utamanya itu dibuat oleh lembaga yang berwenang, berlaku setelah diundangkan, jelas dan terstruktur, dapat digunakan sebagai dasar keputusan hukum. Contohnya Undang-Undang Dasar 1945, Undang-Undang Perdagangan, dan Undang-Undang Pidana, dan lain sebagainya. Selanjutnya sumber hukum kebiasaan atau customary law. Sumber hukum kebiasaan berasal dari praktik masyarakat yang berlangsung secara terus-menerus, diterima sebagai suatu yang mengikat, dan dianggap sebagai hukum oleh masyarakat itu sendiri. Ciri utamanya yaitu tidak tertulis, dijalankan secara konsisten dan berulang, diakui sebagai norma hukum oleh masyarakat, berlaku lokal atau pada komunitas tertentu. Contohnya hukum adat di berbagai daerah di Indonesia seperti Minangkabau, Bali, Papua, dan lain-lain. Sumber hukum undang-undang dan sumber hukum kebiasaan sering saling melengkapi, bahkan dalam beberapa kasus hukum adat bisa menjadi dasar pertimbangan hukum negara, terutama dalam sengketa tanah atau warisan di daerah. Topik atau pertanyaan yang selanjutnya yaitu tentang persamaan dan perbedaan antara kaidah hukum dan kaidah sosial lainnya. Tentu mari kita telusuri secara sistematis tentang kaidah hukum dan kaidah sosial lainnya, seperti kaidah agama, kesusilaan, dan kesopanan.
Meskipun semuanya mengatur perilaku manusia, mereka punya karakteristik yang membedakan. Semua kaidah ini memiliki sejumlah kesamaan mendasar, diantaranya bertujuan mengatur perilaku manusia dalam bermasyarakat, mendorong terciptanya keteraturan harmoni sosial, mengandung unsur perintah, larangan, dan juga anjuran, serta memberikan sanksi bagi pelanggaran meskipun bentuknya berbeda. Contohnya, baik hukum maupun kaidah kesopanan sama-sama melarang berperilaku kasar kepada orang lain. Perbedaan antara kaidah hukum dan kaidah sosial lainnya dilihat dari aspek sumber. Kaidah hukum dibuat oleh lembaga resmi atau negara, sedangkan kaidah sosial lainnya itu tumbuh dari nilai masyarakat, agama, dan adat. Dari aspek sifat, kaidah hukum bersifat formal dan tertulis, sedangkan kaidah sosial lainnya itu non-formal dan tidak tertulis. Dari aspek sanksi, kaidah hukum itu tegas, nyata, dan mengikat secara hukum, perdata maupun pidana. Sedangkan kaidah sosial lainnya itu sanksinya moral atau sosial, itu dijauhi, dikucilkan, atau dicela. Dari aspek penerapan, kaidah hukum berlaku umum dan dapat dipaksakan, sedangkan kaidah sosial lainnya itu berlaku lokal dan tergantung budaya. Dari aspek tujuan utamanya, itu kaidah hukum menegakkan keadilan dan ketertiban hukum, sedangkan kaidah sosial lainnya itu menjaga keharmonisan sosial dan spiritual. Jadi, meskipun semua kaidah sosial berfungsi menjaga ketertiban, hukum memiliki kekuatan formal dan sanksi yang bisa dipaksakan oleh negara. Topik atau pertanyaan yang selanjutnya tentang hak dan macam-macam hak. Hak adalah wewenang atau kekuasaan yang dimiliki seseorang untuk melakukan atau mendapatkan sesuatu berdasarkan hukum, moral, atau norma yang berlaku. Hak melekat pada setiap individu sejak lahir dan tidak bisa dipisahkan sebagai bagian dari martabat kemanusiaan. Contohnya hak untuk hidup, hak untuk mendapatkan pendidikan, hak menyatakan pendapat, dan sebagainya. Macam-macam hak atau klasifikasi hak berdasarkan berbagai perspektif. Di antaranya yang pertama, hak asasi manusia, hak yang dimiliki oleh setiap individu tanpa terkecuali karena ia manusia. Contohnya, hak hidup, hak kebebasan berpendapat, dan hak bebas dari penyiksaan. Yang kedua, hak konstitusional ialah hak yang dijamin oleh konstitusi negara. Contoh, dalam Undang-Undang 1945, warga negara Indonesia memiliki hak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak. Yang ketiga, hak legal ialah hak yang diperoleh melalui ketentuan hukum positif atau peraturan perundang-undangan, contohnya hak atas warisan sesuai Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Yang keempat, hak sosial ialah hak yang berkaitan dengan kehidupan masyarakat dan solidaritas sosial, contoh hak untuk mendapatkan perlindungan sosial dan hak atas pelayanan kesehatan. Yang kelima, hak politik ialah hak yang berkaitan dengan partisipasi warga dalam pemerintahan dan kehidupan politik. Contoh, hak memilih dan dipilih dan hak menyampaikan aspirasi politik. Yang keenam, hak ekonomi ialah terkait dengan kepemilikan, usaha, dan sumber daya ekonomi. Contohnya, hak memiliki tanah, hak melakukan kegiatan usaha, dan hak atas gaji. Topik atau pertanyaan yang kelima yaitu tentang perbuatan hukum dan akibat hukum serta contohnya. Perbuatan hukum adalah tindakan yang dilakukan oleh subjek hukum atau individu atau badan hukum yang dapat menimbulkan akibat hukum menurut peraturan yang berlaku. Perbuatan hukum hanya sah jika dilakukan oleh pihak yang memiliki kecakapan hukum, serta dilakukan secara sadar tanpa paksaan. Contohnya menandatangani kontrak kerja, melangsungkan pernikahan, membeli rumah atau kendaraan, dan memberikan warisan. Akibat hukum adalah segala konsekuensi atau dampak yang timbul dari suatu perbuatan hukum, baik yang bersifat memberi hak maupun menimbulkan kewajiban bagi pihak yang terlibat. Akibat hukum bisa berupa timbulnya hubungan hukum baru, misalnya hubungan jual beli, perubahan status hukum, contoh dari lajang menjadi menikah, hak untuk menuntut atau digugat, kewajiban untuk membayar, menyerahkan, atau melaksanakan sesuatu. Contoh kasus nyatanya itu perbuatan hukum menjual sepeda motor dan akibat hukumnya pembeli mendapatkan hak milik, penjual menerima uang. Contoh perbuatan hukum menikah secara sah, akibat hukumnya timbulnya hubungan hukum keluarga dan hak waris.
Contoh perbuatan hukum membuat surat wasiat, akibat hukumnya ahli waris memiliki hak atas harta sesuai isi wasiat. Selanjutnya, perbuatan hukum menandatangani kontrak kerja, akibat hukumnya muncul kewajiban bekerja dan hak mendapatkan upah. Perbuatan hukum memiliki dampak yang nyata secara hukum, dan karena itu penting dilakukan pertimbangan dan pemahaman yang matang. Baiklah, demikianlah penjelasan dan pemaparan yang dapat saya sampaikan. Semoga penjelasan ini dapat menambah wawasan dan menjadi kontribusi positif dalam memahami peranan hukum dalam kehidupan kita bersama. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.